Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman dan melakukan firman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuduskanlah hari Sabat. Kita buka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, kekasih Tuhan, kenapa pada hari Sabat orang masih bekerja untuk mencari uang? Itu yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Alasan klasiknya adalah karena masalah ekonomi. Ekonominya tidak cukup dan sebagainya. Oleh sebab itu membuat orang untuk mencari uang, bekerja, mencari uang dan uang tanpa mengenal waktu. Nah, kekasih Tuhan, ini yang terjadi. Nah, mencari uang itu tidak salah, tetapi jangan sampai uang memperbudak kita. Oleh sebab itu kita bekerja tanpa mengenal waktu. Uang itu ada untuk kita pakai, bukan uang yang memakai kita. Dan juga kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya. Uang mengatur kita, kita diperbudak oleh uang, dan kita mencari uang tanpa mengenal waktu. Dan uang yang memakai kita, bukan kita yang memakai uang. Itu yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu orang bekerja tanpa mengenal waktu, dan dia meniadakan hari-hari Sabat di dalam kehidupannya. Inilah kesalahan klasik yang kita lakukan dan susah untuk dilepaskan. Akibatnya membuat kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dan bahagia dengan uang yang kita dapat dari hasil pekerjaan kita. Itu yang terjadi. Nah, kekasih Tuhan, saya akan memberikan alasan kenapa kita harus menaati atau menghormati perintah Allah yang keempat ini, yaitu untuk menguduskan hari Sabat. Alasannya apa? Nah, alasan yang pertama yaitu karena Allah telah mengizinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan selama 6 hari dalam seminggu untuk kita. Dan Allah hanya menyatakan 1 hari sebagai miliknya, yaitu hari Sabat Tuhan. 1 hari saja milik Tuhan, 6 hari milik kita untuk bekerja. Kalau kita tidak suka dengan ini, kekasih Tuhan, dengan firman Tuhan ini, coba dibalik saja. 6 hari untuk Tuhan dan 1 hari untuk kita. Puaskah kita? 6 hari kita beribadah kepada Tuhan, istirahat untuk beribadah kepada Tuhan, dan 1 hari kita bekerja. Pasti kita tidak merasa puas. 6 hari kita bekerja saja tidak merasa puas kok. Apalagi 6 hari untuk Tuhan dan 1 hari kita bekerja, lebih tidak puas. Nah, kekasih Tuhan, pasti kita memberontak. Pasti kita merasa tidak cukup untuk mencari uang kalau hanya 1 hari untuk kita bekerja dan 6 hari untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sudah mengerti. Karena itu Tuhan memberikan 6 hari untuk kita bekerja dan 1 hari hanya untuk Tuhan. Tetapi kita tidak melakukan itu. Nah, kekasih Tuhan, saya harus mengatakan untuk kita bahwa kita bisa bekerja selama 6 hari itu karena diizinkan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan itu, maka kita tidak bisa bekerja.
Atau mungkin kita sudah bekerja keras, tetapi kita tidak pernah merasa puas, tidak ada hasilnya, karena tidak diizinkan Allah untuk kita bekerja. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita menghormati dan menguduskan hari Sabat. Kalau Tuhan sudah menetapkan 6 hari kita bekerja dan 1 hari kita beristirahat untuk beribadah kepada Tuhan, maka kita harus lakukan itu. Dan percayalah, ketika kita melakukan itu, maka 6 hari kita bekerja, kita akan merasa puas dengan hasil yang kita peroleh. Hari Minggu kita istirahat untuk beribadah, kita datang bersama-sama di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Percayalah, 6 hari kita bekerja pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus menghormati dan menaati perintah Allah yang keempat, yaitu menguduskan hari Sabat, yaitu Allah memberikan teladan bagi kita. Nah, teladan apa? Nah, kekasih Tuhan, teladan di mana ketika Allah menyelesaikan karya penciptaan, Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Ingat baik-baik, ketika penciptaan sudah selesai, Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Dan itulah hari Sabat Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Allah itu, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama dengan Bapanya ketika Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, Yesus, dan menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadah lalu beribadah, hendak membaca dari Alkitab. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Bapa di sorga, Allah di dalam penciptaan, ketika dia sudah menyelesaikan semua penciptaan dan pada hari yang ke-7 dia harus beristirahat, itu dilakukan Yesus. Yesus walaupun sibuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang, melakukan pelayanan, tetapi pada hari yang ke-7, hari Sabat, Yesus harus beristirahat. Dia datang ke rumah ibadat dan berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, sebagaimana Allah dan Kristus melakukan itu, maka kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu kita harus beristirahat pada hari yang ke-7 dari semua pekerjaan yang kita lakukan, dari semua aktivitas yang kita lakukan, untuk kita mau datang ke rumah ibadat untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuliakan Tuhan. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Itulah wujud kita menguduskan dan menghormati hari Sabat. Nah, kekasih Tuhan, jangan pernah meragukan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan 6 hari kita bekerja dan kita harus beristirahat pada hari Minggu untuk kita datang ke rumah ibadat untuk beribadah, percayalah, apa yang kita kerjakan pada 6 hari yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan pada 6 hari itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita menghargai, menaati hari Sabat, menguduskan hari Sabat, di mana pada hari Minggu kita datang beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan. Hari di mana kita beristirahat dari segala pekerjaan, kesibukan kita, dan kita berikan hari itu untuk Tuhan, yaitu kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar firman, dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita menguduskan hari Sabat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan, di mana kami mau belajar untuk menghargai, menghormati, menguduskan hari Sabat dalam hidup kami. Kami mau memberikan seluruh kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas 6 hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk bekerja, dan 1 hari untuk kami berikan bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, dan hiburkan kami yang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.